Oke, selamat siang anak-anak sekalian, anak-anak yang ganteng, cantik-cantik, Selamat cantik siang, jelita. Selamat Pak. siang semuanya. Bagaimana Selamat kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Pak. Puji Tuhan, semuanya sehat, ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita buka dengan doa terlebih dahulu. Saya minta Ilyas Ganteng pimpin doa ya. Ya, Pak. Ilyas Ganteng pimpin doa. Oke, siap. Mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus Seperti para permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ilyas untuk doanya, singkat, jelas, padat. Oke, anak-anak yang terkasih. Oke, sebelum kita lanjut, kita sesi dulu. Saya cek dulu ya. Ada Ilyas hadir? Halo, si Jo. Ilyas Hadir, hadir. Pak. Oke, Eti? Hadir Pak, hadir. Denima? Halo? Denima hadir? Tes? Hadir, Pak. Oke, Ika hadir? Hadir, Pak. Ika? Hadir, Pak. Nah, Elizabeth bagaimana Elizabeth? Jaringan stabil hadir nggak nih? Hadir, Pak. Oke, puji Tuhan, Elizabeth masih tetap semangat. Oke, ya. Hari ini kita semuanya hadir di dalam perjumpaan ini. Tema kita hari ini tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Ya, ada keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Ya, dalam rangka memperjuangkan inilah kita semua dipanggil sebagai umat Allah, sebagai awam, dan juga sebagai kaum hierarki gereja. Ya, kita semua terpanggil untuk memperjuangkan nilai-nilai ini. Oke, tujuan pembelajaran kita, ya kalau kita lihat adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pemaknaan akan nilai-nilai kehidupan, kejujuran, kebenaran, perdamaian dan keutuhan ciptaan menurut ajaran Kristiani dengan membaca kitab suci dan dokumen gereja terkait. Sehingga pada akhirnya peserta didik mampu menghayati dan meneladani Yesus Kristus sebagai pejuang sempurna nilai-nilai kehidupan masyarakat. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita. Lalu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pemaknaan akan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi akar masalah terjadinya ketidakadilan, ketidakjujuran, kebohongan, perang, dan kehancuran alam ciptaan. Dan ketiga, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan, ketidakjujuran, dan kebohongan. Jadi inilah sasaran indikator ketercapaian pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita lihat ada 3 pertanyaan pemantik, ya. Nah, sebelum ke pertanyaan pemantik, Ilyas pernah nggak? Pernah ya punya pengalaman ketidakjujuran, Ilyas? Halo Ilyas, punya pengalaman ketidakjujuran? Kurang jelas, Pak. Oh, kurang jelas. Ilyas punya pengalaman ketidakjujuran? Ketidakjujuran, Pak. Iya. Ketidakjujuran banyak sekali, Pak. Oh gitu. Iya. Selama kamu sekolah ini apa saja yang pernah kamu lakukan? Bohong sama pacar, Pak. Oh gitu. Banyak korban kamu ini ya. Iya, punya pacar. Ilyas punya pacar, banyak korban. Oke, ya. Dalam kehidupan kita pasti tidak terlepas dari nilai-nilai itu. Lalu pertanyaan pemantik yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk memperjuangkan nilai-nilai ini? Ya, kira-kira Ika bisa menjawab kira-kira apa pentingnya?
Coba ya Pak, kenapa Ya, penting ya bagi kita ya? ya, Menurut ya. saya, dengan memperjuangkan nilai ini, kita tidak hanya memperbaiki kehidupan kita sendiri aja, tapi juga ada kontribusi Pak pada pembangunan masyarakat yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Ya, kita lihat ya. Nah, oke, coba. Ini kira-kira menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tumpul ke atas, runcing ke bawah, Pak. Oke, kalau tumpul ke atas itu berarti terkait dengan nilai apa ini? Keadilan, Pak. Oke, keadilan. Berarti kalau tumpul ke atas ya, tumpul ke atas Iya. ke bawah ya, berarti ada yang tidak adil di sini. Lihat aja ya ilustrasinya, ya perutnya buncit, ya pedangnya, ya pedangnya itu langsung patah ya. Tapi kalau yang masyarakat kecil tajam dia ke bawah, ya. Itu menggambarkan ada situasi ketidakadilan di sini, ilustrasi ini, ya. Oke, sekarang coba yang berikutnya. Gambar berikut. Anak ini lagi ngapain, lagi ngerjain ujian. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Nyontek itu pakai HP di bawahnya itu Pak. Nyontek. Oh iya, anak zaman sekarang lebih cerdas ya daripada gurunya. Bahwa di antara kalian pasti pernah mengalami. Elias saya yakin dia punya pengalaman seperti ini. Enggak, Pak. Hah? Elias bagaimana? Atau Ika punya pengalaman begini nyontek, taruh di paha, tulis di Enggak pernah saya nyontek, Pak. Sama saya Pak. Ya, ini cara anak-anak zaman sekarang bagaimana mereka memanipulasi dan juga dengan berlaku tidak jujur ya. Berlaku tidak jujur untuk mencapai nilai yang bagi mereka nilai tinggi tapi caranya tidak benar. Jadi di situ ada ketidakjujuran di sana ya. Lalu yang ke berikut gambar HP ini menggambarkan situasi apa nih? Stop hoax. Kalau stop hoax ini terkait dengan apa? Nilai apa ini? Stop hoax. Ketidakbenaran, Pak. Oke, ketidakbenaran ya. Jadi hoax itu terkait dengan nilai ketidakbenaran. Nah. Oke, sekarang lihat lagi ini ada dua gambar. Gambar yang pertama ini kira-kira apa yang terjadi di sini? Situasi apa? Perang antar suku. Perang antar suku. Ini orang Papua di sana ya, orang Papua. Ini bukan orang Kalimantan, tapi ini bukan perang sampit ya, tapi ini perang suku di Papua ya. Nah, bagaimana orang Papua hariannya hidupnya dengan seperti ini, situasi perang terjadi selalu tiap hari ya. Nah, yang berikut kira-kira ini terjadi di Kalimantan dan tempatnya Haiti ya. Kita di Kalimantan ya, ini di Kalimantan. Kira-kira apa yang terjadi ini? Kerusakan lingkungan Pak, Oke, hancur lingkungan, ya, hancur lebur. Bahwa banyak yang terjadi penebangan hutan, penebangan liar, sehingga akibatnya banyak sekali binatang dan juga yang kehilangan tempat, ya, mengungsi kemana, ya. Nah, ada juga yang dengan cara pembakaran liar. Oke, sekarang kita masuk setelah kita melihat ilustrasi-ilustrasi ini, ya, setelah melihat ilustrasi ini, sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Ya, sekarang saya akan bagikan kalian dalam 3 kelompok. Nah, ini kelompoknya. Kelompok diskusi ada 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok adil dan benar, ya. Kelompok adil dan benar itu si Kartika dan Elizabeth. Lalu kelompok jujur dan damai itu Gandawati dan Heti. Ya. Lalu kelompok ekologi keutuhan ciptaan itu Elias dan Denimawati. Nah, oke, berdasarkan kelompok ini, nah, saya pandu kalian masuk ke dalam LKPD. Ya, saya pandu kalian masuk ke dalam LKPD untuk melihat nilai-nilai tadi yang sudah kita jelaskan. Ya, nah, ini LKPD-nya. Video-video dan juga artikel-artikel. Kalau diskusinya sudah selesai, coba ya kita lihat satu persatu kira-kira apa hasil diskusi kalian. Ya, kira-kira pada hasil diskusi kalian, ya. Nah, oke. Coba dari kelompok masing-masing silakan perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya berdasarkan film-film yang kalian temukan dan juga kalian telah berdasarkan
link yang saya sudah kasih, LKPD yang saya kasih ya. Oke, silakan perwakilan kelompok atau kalian bagikan aja tugasnya, siapa yang membacakan yang pertama, yang kedua silakan. Saya dulu ya Pak, saya dari kelompok 1 Pak. Oke, silakan Kartika. Ya, saya dan Elizabeth dari kelompok 1. Hasil diskusi kami Pak, dari yang tadi sudah disampaikan dalam LKPD tadi, film pendek Keadilan Sang Hakim menyampaikan pesan yang mendalam tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam menegakkan keadilan. Film ini juga menekankan bahwa keadilan adalah fondasi utama dari masyarakat yang damai dan sejahtera, serta bahwa setiap orang, terutama mereka yang berada dalam posisi kekuasaan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkannya dengan sepenuh hati. Jadi semua punya tanggung jawab. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Kartika dan Elizabeth atas yang ingin menanggapi. Kira-kira kalian punya ide kreatif, tinta solusinya apa terkait dengan keadilan? Solusinya apa ya tentang situasi ketidakadilan ini di negeri ini? Lalu ketidakjujuran, ya, terkait dengan ketidakbenaran. Kira-kira solusinya apa yang perlu ditawarkan? Solusi apa ya? Ya, kira-kira apakah ada solusinya? Paling saya yang keadilan ya, Pak. Ya, kira-kira hasilnya apa keadilan? Solusinya penyusunan kebijakan yang adil, Pak, dan advokasi atau bantuan hukum. Jadi biar terlihat keadilannya. Karena semua yang legalitas di negara ini, di dunia ini itu penting, Pak. Oke, berarti pemangku kepentingan ya terhadap kekuasaan itu sangat penting untuk menentukan keadilan ya. Kalau pemangku kepentingan tidak bersikap adil, bagaimana negara ini bisa adil terhadap masyarakatnya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Nah, setelah kita melihat tentang nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian dan juga keutuhan ciptaan, ya, kira-kira apa yang mau kita simpulkan? Ya, dari ketiga ilustrasi ini kita bisa memberikan gambaran, ya, bahwa keadilan mengharuskan kita untuk memperlakukan setiap orang secara adil tanpa memandang latar belakang. Ya, bahwa kita berlaku adil tanpa melihat ini orang kaya, ini orang miskin. Ya, jangan lihat dia badannya gemuk. Ya, yang gemuk belum tentu dia sukses, dia bahagia. Ya, banyak orang bahagia sekalipun tanpa harta, ya, tapi dia bahagia. Ya, oke, ya. Nah, berikutnya kejujuran. Ya, kejujuran merupakan fondasi dari kepercayaan. Tanpa kejujuran, hubungan sosial akan runtuh. Jadi di dunia kerja nanti kepercayaan itu sangat penting. Ya, maka kalau kalian sebagai siswa dari sekarang harus berlaku jujur. Ya, jangan banyak berbohong kepada orang tua, kepada guru. Ya, kalau kalian terbiasa dengan itu nanti di dunia kerja, ya kalian akan ala bisa karena apa? Ala bisa karena biasa. Biasa. Iya, makanya jangan dilatih, dibiasakan kita berbohong, ya. Perdamaian. Lalu ekologi atau keutuhan ciptaan, ya. Kalau kita lihat ini adalah ilustrasi tentang ya tanaman baru, ya. Bahwa keutuhan ciptaan merujuk pada tanggung jawab moral umat manusia untuk menjaga dan melindungi lingkungan sebagai karya Tuhan, sebagai karya Allah. Lalu kehancuran alam terjadi karena apa? Eksploitasi berlebihan, ketidakpedulian akan lingkungan, budaya diri dan konsumerisme dan materialisme. Ya, nah, jadi kehancuran alam itu terjadi karena orang maruk. Kenapa orang membakar hutan, menebang hutan? Ya karena orang tidak puas dengan hasil yang dia miliki. Orang tidak pernah bersyukur dengan apa yang diterima. Ya, maka dia selalu bersikap konsumerisme, materialisme. Ya, nah, sikap-sikap inilah yang menimbulkan kehancuran alam dan juga kehancuran relasi satu sama lain. Oke, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat rangkuman tadi, ya, kita merefleksikan. Ya, di bagian penutup ini kita merenungkan kembali. Ya, coba Elias, apakah Elias sudah paham tentang materi memperjuangkan nilai kehidupan dalam masyarakat? Sudah paham Elias tentang nilai keadilan, kejujuran? Sudah, Pak. Nah, oke. Elizabeth Purba, apakah kamu sudah melakukan tindakan adil, jujur dan benar kepada sesama? Sejauh ini sudah, Pak. Oke, sudah adil ya? Ya, Pak. Sudah jujur ya? Jujur, Pak. Oke.
Sudah berdamai dengan diri sendiri? Kadang tidak, Pak, kadang. Kadang tidak. Ah, itu berbahaya ya. Damai itu kan tadi hidup dalam cinta. Maka hiduplah dalam cinta supaya kebahagiaan hidupmu itu tercipta ya. Nah, oke, yang ketiga, apakah kalian bersedia memperjuangkan nilai kehidupan dalam kehidupan seharian? Bagaimana, kalian semua siap memperjuangkan nilai kehidupan, keadilan, kejujuran, kebenaran? Siap ya? Siap, Pak. Ya, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib ya, karena kita semua terpanggil untuk itu ya. Kita terpanggil untuk memperjuangkan nilai-nilai ini, karena nilai-nilai ini melekat erat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, anak-anak yang terkasih ya, sebagai murid-murid Tuhan, wakil-wakil Tuhan ya, perlunya kita memperjuangkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang bulu ya, tanpa memandang siapa dia, karena mereka semua adalah saudara dan saudari kita. Sepakat? Sepakat ya. Oke. Dengan demikian pertemuan kita hari ini di sini kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Brigita Ika. Oke, baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu hari ini. Kami dapat belajar dengan baik dan semoga sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak. Baik. Oke, kita lanjut komentar. Baik, komentar untuk Pak Elfridus Moy. Yang pertama, Profesiat sudah melaksanakan kegiatan pre-teachingnya, di mana langkah-langkah dari awal sampai penutup sudah tepat, media pembelajaran juga sudah, dan sintaksnya juga kelihatan. Yang perlu diperbaiki hanya suaranya, Pak. Itu saja komentar saya. Suara yang nggak jelas ya? Ya, Pak. Hilang-hilang. Atau karena sinyal saya, Pak? Hilang-hilang, Pak. Saya pikir Hilang-hilang, saya ya? rusak, rupanya hilang-hilang suara Bapak. Aduh.